lagi dengan teacher di pagi hari ini. Ya, kita hari ini pembelajaran matematika. Ya, dimana pembelajaran hari ini teacher merupakan ulangan ya, yaitu tentang teacher ulang lagi tentang jaring-jaring, tentang volume dan luas gabungan bangun ruang. Oke? Ya, coba perhatikan ini. Ya, yang teacher pegang ini adalah jaring-jaring yang tentu kalian tahu ini jaring-jaring bangun ruang apa. Ya, dimana ada segitiga 2 buah dan persegi ada 3 buah. Ya, jadi setelah teacher rangkum atau teacher gabungkan ya, sisi-sisi dari bangun ruang ini ternyata menjadi sebuah prisma segitiga. Ya. Prisma segitiga. Di mana 3 buah sisi tegaknya berbentuk persegi. Ya. Jadi hendaknya kalian juga bisa membuat jaring-jaring dari bangun ruang yang diminta. Ya, umpamanya buatlah sebuah jaring-jaring bangun ruang berupa 5 segi 4. Jadi kalian harus tahu, harus bisa membuat jaring-jaringnya. Ya, 5 segitiga atau prisma segitiga atau balok ataupun kubus, ya, harus bisa membuat jaring-jaringnya ataupun silinder. Bagaimana jaring-jaringnya? Oke, kalian perhatikan di sini adalah gabungan dari bangun ruang bagian bawah balok, bagian atas kita lihat tanda sama, berarti ini adalah kubus. Ya, kalian lihat tanda samanya. Ini 20, diseret ke atas 20, ke sini juga 20. Berarti ini 20. Ya, tanda garis satu ini sama dengan tanda yang di sini. Berarti ini juga 20. Ya, ini sama ke bawah, berarti ini 20. Ya. Kemudian ini yang tegak. Ya, tinggi. Ya, juga tandanya sama, berarti ini juga 20. Maka kita mencari volume. Ya, ini volume ya, kita mencari volume. Volume bangun ruang yang berupa kubus, jadi volume kubus. Lihat ukuran sama semua, berarti rusuk kali rusuk kali rusuk. Jadi kita beri tanda. Ya, kalau itu bangun pertama, kasih tanda pada bangun itu bangun pertama supaya jelas orang melihat yang mana bangun pertama. Jangan lupa beri tanda. Jadi volume bangun pertama sama dengan 20 kali 20 kali 20. Berarti 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, tambah nolnya 3 cm kubik. Jangan lupa masing-masing pakai satuan cm. Setelah dikalikan baru menjadi cm kubik. Jadi volume satuannya pakai kubik. Kemudian kita cari volume bangun balok. Kalau kita lihat panjangnya ada 50, lebarnya ada 20, tetapi tinggi belum ada. Yang diketahui tinggi kedua bangun gabungan, yaitu 30 cm. 30 cm ini berarti balok ditambah kubus. Sementara untuk balok saja belum ada tingginya. Ini yang harus kita cari. Kita lihat dulu, ini 20. Berarti kita bawa ke sini. Ya, ini 20. Maka tinggi untuk balok adalah tinggi seluruhnya 30,
Ini sudah ambil 20, berarti tinggal untuk tinggi dari balok adalah 10 cm. Ya. Jadi tinggi balok 30 cm kurang 20 cm, sehingga hasilnya 10 cm. Kalau sudah dapat tinggi balok, baru bisa kita cari volume balok, berarti volume bangun kedua. Sama dengan 50 cm kali 20 cm kali 10 cm. 5 kali 2 10, 10 kali 1 10, tambah nolnya 3. Ya, berarti 10.000 cm3. Lalu ditanya berapa volume bangun gabungan. Maka volume bangun gabungan, volume bangun pertama 8.000 ditambah volume bangun kedua tambah 10.000. Ya, 8.000 cm3 tambah 10.000 cm3, sehingga hasil 18.000 cm3 volume bangun gabungan. Volume bangun pertama tambah bangun kedua sama dengan 8.000 cm3 tambah 10.000 cm3 sama dengan 18.000 cm3. Ya, ini kalau ditanya volume. Tetapi kalau ditanya luas, ini paham ya? Ditanya luas, berapa volume luas bangun ruang gabungan ini? Berapa luas bangun di samping? Yang penting kalian ingat, kalau ditanya luas dari bangun gabungan, ya, yaitu bagian yang berimpit itu tidak dicari luasnya. Bagian sisi yang berimpit tidak dicari luasnya. Jadi antara balok dengan kubus yang berimpit ini sisi yang berimpit. Berarti kita tidak perlu cari luas dari yang berimpit ini, ya, luas dari sisi yang berimpit. Nah, sekarang kita coba dulu cari luas dari balok, ya, luas balok. Rumus luas bangun kedua boleh. Luas bangun kedua, ya, bangun kedua yaitu yang tidak berimpit, bagian depan dengan bagian belakang, ya, jadi bagian depan dengan bagian belakang. Ukuran yang ada pada bangun depan, panjang 50 cm, tinggi tadi kita dapat 10 cm, berarti tinggi 10 cm. Maka luas bagian depan, sisi depan ditambah luas sisi belakang, berarti dua bidang, ya, dua sisi. 2 kali panjang 50 cm kali tinggi 10 cm. Berarti muka sama belakang. Sekarang kita lihat lagi ini, sisi samping kanan dan sisi samping kiri. Ukuran yang ada yaitu lebar dan tinggi. Karena dia kiri kanan, berarti 2 kali 20 cm kali 10 cm. Ya, jadi satu ini saja, sisi bangun kanan 20 cm kali 10 cm.
karena dia dua buah kiri kanan berarti 2 kali ya. Kemudian tambah, kita lihat lagi tadi depan, belakang, samping kanan, samping kiri. Sekarang kita lihat bawah dan atas. Bawah dan atas ini sudah berbeda, karena bagian atas ada sisi yang berimpit. Sisi yang berimpit tidak kita cari luasnya, berarti yang penuh hanya alas ya. Maka kita tidak pakai 2 kali, cukup 51 kali ya, 1 bidang bawah saja. Bawah berarti tambah panjang kali lebar, 50 cm kali 20 cm. Sementara yang di atas ini ada yang berimpit ya, berarti yang berimpit tidak kita cari luasnya. Maka bagian yang tinggal yang tidak berimpit berarti ini ya, yang di atas ininya 50 sama di bawah, panjangnya 50, lebarnya 20 ya, berarti kalau dia penuh 50 cm kali 20 cm. Sementara ini ada yang berimpit, berarti kurang karena ini terpakai ya, berarti bahagian atas ini sudah berkurang ya, luas bahagian atas ini sudah berkurang, jadi dikurang 20 kali 20 ya. Jadi ditambah bagian atas 50 cm kali 20 cm, tetapi kurang karena ada bagian yang berimpit. Yang berimpit yaitu 20 kali 20. Jadi kita cari hasilnya 2 kali 5 kali 1 5 tambah nolnya 2, 500 cm persegi. Jangan lupa pakai satuannya. Tambah 2 kali 1 2 tambah nolnya 2, 200 cm persegi. Tambah 5 kali 2 10 tambah nolnya 2, berarti 1000 cm persegi. Tambah 50 kali 20 berarti 1000 cm persegi. Karena di atas sudah terpakai untuk yang berimpit, berarti kurang 20 kali 20 400 cm persegi. Ya, jadi 2 kali 500 1000 cm persegi tambah 400 cm persegi tambah 10.000 cm tambah 1000 ya, bukan 10.000, tambah 1000 cm persegi tambah 600 cm persegi. Jadi kita jumlahkan 1000 tambah 400, 1400 tambah 1000, 2400 tambah 600, berarti 3000 cm persegi. Ingat ya, kalau luas pakai persegi. Ini hanya untuk luas bangun kedua, bagian bawah. Sekarang kita cari lagi luas bangun pertama. Pertama ya, kita ingat kalau untuk luas semua sisi-sisinya dicari luasnya. Ya, beda dengan volume. Kalau volume berarti berapa banyak bisa diisi di dalam. Tapi kalau luas semua dindingnya dicari luasnya, kecuali kalau ada yang berimpit. Ya. Jadi untuk luas bangun pertama yaitu muka, belakang, samping kanan, samping kiri, bawah tidak karena berimpit, dan tinggal atas saja. Berarti 5 bidangnya ya. Seharusnya kan 6. Muka, belakang, samping kanan, samping kiri, dan atas. Berarti 5 kali masing-masing berbentuk persegi. Ya, berarti sisi kali sisi. 5 kali 20 cm kali 20 cm. Berarti berbentuk persegi. Berarti 5 kali 400 cm persegi.
sehingga hasil 2000 cm persegi. 2000 ya. Tuh. 2000 cm persegi. Baru kita cari luas gabungan. Bangun pertama tambah bangun kedua. Jadi luas gambar sama dengan 2000 cm persegi ditambah 3000 cm persegi, sehingga hasil 5000 cm persegi. Ya, inilah luas gabungan dari gambar yang diberikan. Coba perhatikan, ini juga merupakan gabungan dari bangun ruang, di mana terdiri dari yang pertama balok, yang kedua prisma segitiga tapi ditidurkan, ya. Di sini sudut siku-sikunya. Ditanya luas. Tadi teacher katakan bahwa kalau bangun ruang itu digabung, berarti ada bagian sisi yang berimpit. Sisi yang berimpit tidak dicari luasnya. Seperti ini, yang berimpit adalah yang ini ya. Sisi ini yang berimpit. Berarti pada balok, yaitu sisi bangun kanan. Ya, sisi kanan. Sisi tegak yang kanan. Itu yang berimpit. Jadi sisi yang tinggal, muka, belakang, bawah, atas, dan samping kiri. Sementara samping kanan itu berimpit dengan prisma segitiga. Jadi kita cari luas bangun pertama. Jadi luas bangun pertama, bagian depan dengan bagian belakang berarti ukurannya sama. Ya, kita lihat dulu ini 24 cm. 24. Berarti di sini sampai di sini itu 24 cm. Maka sisanya ini untuk alas dari prisma segitiga. 36 cm kurang 24 cm, berarti 12 cm. Untuk alas dari prisma segitiga, ya. Nah, sekarang luas bangun pertama, berarti 24 cm di atas sama ya, 24 cm ukurannya ada, dengan ini tinggi 9 cm. Jadi muka belakang, berarti 2 kali 24 cm kali 9 cm. Kemudian bawah dan atas. Ukuran yang ada pada bawah dan atas yaitu ini. Panjangnya ini ya, ini 24 cm dan ini 40 cm. Dari sini ke sini 40, berarti ini juga 40. Ya. Berarti untuk bidang bawah dan bidang atas itu sama. Berarti 2 kali 24 cm kali 40 cm. Bawah dan atas. Kali 40 cm. Kemudian dia kan ada 6 ya, tetapi satu berimpit. Berarti samping kanan tidak dicari luasnya, hanya satu samping kiri. Ukurannya ada 40 cm kali 9 cm, hanya satu saja, kanan tidak dipakai. Berarti tambah panjang kali lebar ya, atau panjang kali tinggi. 9 tinggi jadinya ya. Kalau untuk pada balok 40 cm kali 9 cm. Jadi selesai luas bangun pertama. 2 kali 24, 48. Boleh langsung. 2 kali 9 kali 4, 36, 3 disimpan.
2 kali 9, 18 tambah 3, 21. Jadi 216 cm persegi. Tambah 2 kali 24, tutup nolnya dulu. 4 kali 4, 16. 1 disimpan. 2 kali 4, 8 tambah 1, 9. Tambah 0, 960 cm persegi. Tambah 9 kali 4, 36. Tambah nolnya 1 cm persegi. Ini kita kalikan 12. 1 disimpan, 2 kali 1, 2 tambah 1, 3, 2 kali 2, 4 cm persegi, tambah tutup nolnya 2 kali 6, 12, 1 disimpan, 2 kali 9, 18, tambah 1, 19, 19 tambah 0 cm persegi, tambah 360 cm persegi. Berarti kita jumlahkan 432, 1920 dan 360. 2, 5, 11, 1 disimpan, 5 tambah 9, 14 tambah 3, 17, 1 simpan, berarti 2712 cm persegi. Itu hanya untuk balok saja. Sekarang untuk segi prisma segitiga, di mana alasnya berbentuk segitiga ya. Segitiganya segitiga siku-siku. Coba lihat yang 15 ini menjadi sisi miring pada segitiga siku-siku. Sementara untuk mencari luas segitiga, alas kali tinggi per 2, muka dan belakang. Jadi kita buat luas bangun kedua. Berarti ini bangun kedua ya. Ya, teacher buat di sini boleh karena ini gua bawaan dan muat. Jadi teacher buat sini luas bangun kedua, muka belakang. Alas ini alasnya 15 tidak dipakai karena dia sisi miring. Alas kali tinggi per 2, jadi muka belakang. Tingginya 9. Berarti 2 kali muka dan belakang, 2 kali 12 cm kali 9 cm per 2. Karena dia segitiga. Ya. Tambah. Jadi muka sama belakang sudah. Samping kanan. Ukuran yang ada ini ya, 15 kita pakai ya. 15 cm kali ini. Lihat 40 cm. Ini 40, ini 40, 40. Berarti ya, ini 40. Jadi tambah 1 saja samping kanan. Tambah 15 cm kali 40 cm. Kemudian sisi bawah, dia seharusnya prisma segitiga ada 5 sisi, ya, segitiga 2 buah dan 3 buah segi 4. Sisi tegaknya 2 alas 1, seharusnya 5. Tapi kini pada gambar ini ada yang berimpit, maka tinggallah 4, ya. Alasnya segitiga, dasarnya segi 4, samping kanan, samping kiri tidak ada. Jadi kita cari alasnya lagi. 12 kali 40 sama. Tambah 12 cm kali 40 cm. Jadi 2, ini 1 bidang, ini 1 bidang. Tinggal 4 bidangnya karena ada yang berimpit. Jadi 2 kali, ini kita coret 6, 9 kali 6 54 cm persegi, tambah 15 kali 4 60, tambah nolnya 1 cm persegi, tambah 12 kali 4 48, tambah nolnya 1 cm persegi. 2 kali 54 108. 2 kali 4 8, 2 kali 5 10 cm persegi, tambah 600 cm persegi, tambah 480 cm persegi.
Kita jumlahkan 600 ditambah 108 ditambah 480. 8, 8, 7, 11. Berarti 1188 cm persegi. Ya. Itu bangun kedua prisma segitiga. Tadi balok. Nah, lalu ditanya berapa luas bangun samping? Nah, ditanya luas gabungan, berarti dijumlahkan, ya. Luas bangun pertama ditambah luas bangun kedua. Luas gambar 2712 cm persegi ditambah 1188 cm persegi sama dengan 2712 tambah 1188. 2 tambah 8 10, 2 0 1 3 10 4 0 1 2 3 2 8 1 8 tambah 1 9. Kita lihat lagi ya jumlahnya. 2 tambah 8 10 1 simpan. 1 tambah 1 2 tambah 8 10 1 simpan. 1 tambah 7 8 tambah 1 9 3. Ya. 3900 cm persegi karena luas. Inilah luas gabungan dari bangun ruang, prisma, segitiga, dan balok. Tanya luas, sekarang tanya berapa volume. Kalau volume seperti biasa, tidak kita lihat sisi yang berimpit, ya, tidak ada hubungannya. Kalau untuk luas harus lihat sisi yang berimpit. Jadi untuk volume, mencari volume balok, ya, panjang, kemudian kali lebar, kali tinggi. Panjang kali lebar kali tinggi. Jadi volume bangun pertama panjang 40 cm, lebar 24 cm, kali tinggi 9 cm. 4 kali 24 96 tambah nolnya 1 cm persegi kali 9 cm. Buang nolnya 1, 9 kali 6 54 5. 9 kali 9 81 tambah 5 86 tambah nolnya 1 cm kubik. Ingat volume kubik. Kemudian kita cari ini prisma segitiga. Mencari volume prisma segitiga, kita ingat bahwa bangun ruang yang bawah sama atasnya sama bentuknya, ini kan ditidurkan, ya. Jadi kalau kita tegakkan seperti biasa berarti bawah sama atasnya sama. Maka selalu rumusnya luas alas kali tinggi dari prisma. Ya. Ini ditidurkan berarti yang menjadi tinggi inilah 40 cm. Kita tegakkan dia. Maka tinggi prismanya adalah 40 cm. Berarti kita cari luas alas. Karena alas segitiga siku-siku, maka yang dibutuhkan, ya, alasnya 12 cm, tingginya 9 cm. Sisi miring tidak dipakai, ya. Karena rumus luas segitiga alas kali tinggi. Tinggi itu harus tegak lurus. Maka yang 15 cm tidak dipakai. Volume bangun kedua 12 cm kali tinggi 9 cm. Ingat segitiga per 2, ya, luas alas kali tinggi prisma. Berarti kali 40 cm. 12 ini boleh coret. 6 kali 9 54 cm persegi
kali 40 cm. 4 kali 4 16, 1 simpan. 5 kali 4 20 tambah 1 21. Berarti 2160 cm kubik. Ini volume kedua, ya, volume kedua. Maka volume gabungan, ya, volume bangun di samping setelah digabung, volume bangun pertama ditambah volume bangun kedua. Jadi volume bangun gabungan, volume bangun pertama tambah kedua boleh juga, sama 8.640 cm kubik tambah 2.160 cm kubik. 8.640 tambah 2.160. 0, 1, 7, 8, 10. 10.800 cm kubik. Ya, itu volume gabungan balok dengan prisma segitiga. Oke. Ini sebuah balok besar. Ke dalam balok besar dimasukkan ini kubus-kubus kecil, ya. Kita baca keterangan. Kotak berikut dapat menampung 5 baris kotak. 5 baris. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, baris kelima. Jadi 5 baris. Setiap baris, satu baris ini terdiri atas 4 kotak. 1, 2, 3, 4. 5 barisnya. Setiap baris 4 kotak. Kotak ini, ya, kotak ini terdiri dari 3 lapis. Jadi kotak ini ada 3 lapis. Jadi kalau kita buat kira-kira begini, ada 3 lapis, ya, 3 lapis. 3 lapis kubus yang berukuran 1 cm. Jadi satu kubus ini rusuknya 1 cm. Maka volume untuk satu kubus berarti 1 cm rusuk kali rusuk kali rusuk. 1 cm kali 1 cm kali 1 cm. Jadi volume satu kubus, volume kubus kecil volume satu kubus, ya, 1 cm kali 1 cm kali 1 cm. Sehingga hasil 1 cm kubik. 1. Nah, sekarang kita disuruh menghitung berapa volume balok. Ya, kita ingat bahwa volume balok panjang, ya, ini jadi panjang, ya, panjang. Ini panjang kali lebar kali tinggi atau tebal. Kita lihat ada 5 baris. 5, setiap baris terdiri atas 4. Berarti 5 cm, masing-masing 1 cm 1 cm. 5 cm kali 4 cm, dia 3 lapis. Berarti kali 3 cm. Jadi volume balok di samping. Jadi satu balok volumenya 1 cm kubik. Jadi banyak balok di dalam ini, yaitu 5 kali 4, 5 kali 4 kali 3 lapis ini. Jadi 5 kali 4 kali 3. Jadi 5 cm kali 4 cm kali 3 cm. Sehingga hasil 5 kali 4 20 cm persegi kali 3 cm. Sehingga volume balok gambar ini adalah 60 cm kubik. Itu, ya. 5 baris. Satu baris isinya 4. Berarti 5 kali 4 kali dia ada 3 lapis kali 3. Ya, itu 60 cm kubik.
Ini dua gabungan, bangun balok, bawah balok, di atas prisma segitiga juga, tetapi bukan segitiganya siku-siku, ya. Kita lihat dulu. Setelah digabung, tinggi bangun ini menjadi 28 cm. Setelah balok digabung dengan prisma segitiga, tingginya 28. Tinggi balok saja 8 cm. Berarti ini 8 cm. 8, 8, 8. Berarti 8 cm. Maka tinggi dari prisma segitiga berarti 28 cm seluruhnya kurang 8 cm. Berarti 20 cm. Jadi tinggi itu dari ini ya, kita buat tingginya sini. Ini. Berarti tinggi dari prisma segitiga 20 cm. Maka kita cari volume masing-masing. Volume bawah, panjang kali lebar kali tinggi. Volume bangun pertama. 30 cm kali 12 cm kali 8 cm. 36 tambah 0 1 persegi kali 8 cm. 6 kali 8 48, 4 simpan 24 tambah 4 28. 2880 cm kubik. Itu bangun pertama. Yang kedua prisma segitiga di mana alasnya 30 cm, luas alas kali tinggi. Ya, ini ditidurkan berarti tingginya yang ini 12. Ini tingginya. Berarti volume bangun kedua yaitu prisma segitiga, luas alasnya segitiga berarti 30 cm kali 20 cm per 2 dapat luas alas kali dengan tinggi prisma yaitu 12 cm. Jadi volume bangun kedua 30 cm kali 20 cm per 2 luas alas segitiga kali dengan tinggi prisma. Kita coret 10. 30 kali 10 300 cm persegi kali 12 cm sehingga hasil 36. 3 kali 12 36 tambah 0-nya 2 cm kubik. Maka volume gabungan, volume gambar, volume bangun pertama tambah volume bangun kedua. 2880 cm kubik tambah 3600 cm kubik. Enam 6.480 cm kubik ya. Pembelajaran matematika kita pagi ini sudah selesai. Mudah-mudahan kalian mengerti dan dapat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Oke?